kembaran isi dompet sama mama atau sama sahabat? Ya jelas sama mama kan, supaya gue bisa ambil juga uangnya. Haha, aku bakal bilangin mama loh kak. Ih, kamu ini mulutnya ember banget. Ya udah kalau gitu kakak bakal kembaran isi dompet sama sahabat aja. Kalau gitu artinya kakak bakal kembaran isi dompet sama Kak Tiara, Kak Dela, dan Kak Kesha. Wah, salah satu dari mereka pasti punya isi dompet yang banyak, Kak. Tebel. Ya emang, baru tahu kamu. Coba sekarang cek deh, isi dompet kakak udah kembar belum? Iya, kakak bakal cek. Loh, belum apa-apa, isinya udah ada 600.000 deh. Karena kakak sekarang lagi berbaik hati, jadi kakak bakal bagiin 100.000 buat kamu. Nih, susah banget. Duit gue jadi habis nih gara-gara gue bayar orang buat bikin jadwal jalan-jalan kita. Hah? Ngapain lo bayar orang? Ya ampun, kan ada Cici AI yang bisa bantu kita jawab pertanyaan apapun, termasuk bikin itinerary. Emang bisa? Gimana caranya? Tinggal tulis aja sesuai keinginan. Kalau gue di sini masukin tujuan dan berapa lama di sana. Udah deh beres. Berguna banget. Tapi apa cuman itu? Di Cici punya fitur foto yang bisa cari tahu jawaban dan punya fitur menerjemahkan dengan cepat. Udah deh, mending lo langsung cobain aja download aplikasi Cici AI gratis. Gue udah coba dan ternyata bener langsung jadi. Yang gue bayar tadi malah disuruh nunggu 1 hari. Ya udah, lo kan kaya, nanti uangnya tumbuh lagi. Oh iya, hari ini gue juga kehilangan 100.000 loh. Pasti karena gue kasih ke adek gue tuh 100.000-nya. Untung aja gue gak kasih semua. Kalau ketahuan sama Keisha dia pasti ngamuk nih, marah besar. Tiara, Dela, kantin yuk. Enggak dulu deh, Vel, lo aja. Iya, kita kan lagi puasa. Puasa apaan? Kalian berdua kan lagi haid. Kalian kira gue nggak tahu? Udah deh, ngaku aja. Kalian kenapa? Sebenarnya orang tua gue bangkrut. Gue juga ikutan bangkrut soalnya hidup gue kan bergantung sama Tiara. Seriusan kalian? Pantes saja isi dompet kalian nggak ada isinya. Hah? Lo tau dari mana? Iya, perasaan kita nggak pernah pamerin isi dompet kita. Gue cuma nebak aja kok. Udahlah, suasananya jadi canggung loh kalau kayak gini. Mereka mencurigakan. Gue harus selidikin dulu baru cerita kalau kita kembaran isi dompet. Kayaknya besok Tiara dan Dela nggak ikut liburan deh, soalnya mereka nggak punya uang. Ih, masa batal sih? Kalau gitu gue aja yang bayarin mereka. Hah? Gimana mau bayarin kalau isi dompet lo kosong? Gue kan punya black card, jadi buat apa gue khawatir? Widih, iya juga ya. Wah, kalau kayak gitu gue juga ditraktir dong untuk trip kali ini. Ya udah deh supaya adil. Kok lo bisa tahu sih kalau gue nggak ada cash? Jangan-jangan. Iya benar, gue pilih kembaran isi dompet, kita berempat nih. Kebetulan banget, kalau gitu lo harus pantengin terus. Soalnya gue curiga Tiara dan Dela itu nyembunyiin sesuatu. Ternyata nggak cuma gue yang ngerasa mereka aneh. Udah, pokoknya kita harus lidikin ini baik-baik. Aduh, Tiara dan Dela masih belum nongol juga. Gimana dong, Kay? Jangan-jangan mereka minder karena nggak ada duit. Atau mereka kesiangan bangun ya? Udah deh, Vel, nggak usah overthinking. Nih ya, yang gue tahu mereka tuh nggak jadi bangkrut, bahkan jadi tambah kaya. Dan sekarang mereka beli penthouse. Kaya secara instan. Mustahil, itu nggak mungkin terjadi. Uang dari mana coba mereka? Entahlah, yang pasti rahasianya ada di dompet mereka. Hah? Aduh, kenapa dompetnya tiba-tiba berat banget? Apa sih yang sebenarnya disimpan Tiara dan Dela? Kayaknya kita harus ungkap faktanya. Bener, kalau gitu buka dompetnya sekarang. 3, 2, 1. Jumlah anak, ya elah di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang nyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan? Kamu lupain adek kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan? Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah. Tapi kamu hati-hati ya. Orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Nggak tahu kenapa hari ini tuh katanya bu guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0. Kalau jumlah anak Dela 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah. Kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Ih, amit-amit. Maaf, gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja, karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah, gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya bu guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, bu guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih? Non kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Hah? Tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri Bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari bu guru sekarang juga. Di mana kah dia?
Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Kok gue sakit? Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin bu guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama bu guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama bu guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin bu guru apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia. Lebih baik jangan, Vel, kayaknya bu guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi, buka pintunya bu, saya mau menginterogasi ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut, saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucet banget bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak bu saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong, anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain. Nggak usah bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3. Kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman jongkok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Vel, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembaran botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin bu guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Oh, maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue gak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir mambakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai, barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya Dela, tapi sebelum itu mending lo taruh dulu deh botol lo itu, gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara.
Ya udah, gue bakal buktiin. Tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga nggak kenapa-napa. Tebak anomali atau tebak karakter? Mending tebak anomali kan, soalnya lagi tren. Ya ampun, mama aja nggak tahu anomali itu apa. Pokoknya kamu harus jadi juara ya supaya kamu bisa dapat imbalannya. Kalau nggak gede aku nggak mau. Astagfirullah, nah imbalannya itu kamu bisa dapat permintaan apapun itu. Hah, bebas. Kalau gitu mulai dari sekarang aku harus mikirin kan permintaan aku apa, karena aku yakin aku bakal jadi juara. Sekarang pasti udah muncul kan? Yang pertama, yang cangkir ini namanya apa ya? B titik titik C titik titik, jangan-jangan balerina cappuccina? Iya, ternyata kamu jago, mama nggak nyangka. Soalnya kemarin aku habis belajar anomali ini mas sampai tengah malam. Ya ampun, kamu pasti gen alpha ya. Imbalannya akan ada di tangan aku. Yang selanjutnya, ini anomali apa buaya kayak gini? Itu mah gampang banget, huruf depannya B titik titik C titik titik. Kenapa sama kayak yang pertama? Oh iya, gue lupa kalau gue nggak boleh ngasih tahu. Kalau gue ngasih tahu bisa-bisa gue langsung didor-dor sama sistem. Oh, gue tahu. Ini tuh namanya bombardilo krokodilo. Keren juga ya, Vel, lo bisa tebak anomali. Sekarang udah level berapa? Udah 2 level dong yang tuntas. Kalau lo? Gue nggak ikut soalnya. Kalau gitu bagus deh, saingan gue kan jadi berkurang. Lo jangan nyepelin gitu, Vel. Soalnya kan masih ada Tiara. Lo tahu sendiri kan kalau dia yang paling hebat. Masa sih dia sehebat itu? Feli, pokoknya mulai hari ini kamu dikeluarkan dari kelas. Loh, kenapa bu? Padahal saya udah tebak anomali yang kedua loh. Aduh, Vel mau tebak sebanyak apapun juga kamu nggak akan bisa mengalahkan Tiara. Karena Tiara itu calon juara. Tetapi bu, udahlah kamu terima aja nasibmu. Kan di sekolahnya yang ikut cuman kamu dan Tiara. Ya ampun, tapi kenapa malah gue yang diasingkan? Hah, ini jawabannya apa ya? Tung sahur. Hah? Loh, kenapa punya gue langsung berubah nih? Karena siapa yang paling cepet itu yang dapat, Vel. Untung aja gue dapat yang gampang. Ini berpatapim. Ya ampun, kenapa sistemnya nggak adil gini, Bu? Yang adil dong. Kamu ngomong aja sendiri sama sistem. Kamu kira saya sistemnya? Ya bukan lah. Aduh, gue harus susun rencana kan. Keisha, gue tahu lo tahu semuanya tentang anomali ini kan, termasuk aturan-aturannya. Gue harus tebak sampai berapa nih? Kok nggak selesai-selesai ya? Sampai aba-aba dari sistem nanti dikabarin sistem kalau udah mau berakhir. Ya, tapi nggak tahu kapan. Lo tenang aja, pokoknya lo harus pegang prinsip nggak boleh nyontek. Oke, gue tahu kok. Kalau lo tahu semua aturannya harusnya lo ikut aja, Kay. Nggak bisa soalnya gue punya alasan tersendiri kenapa gue nggak ikut. Jangan-jangan udah lo nggak usah menduga-duga. Iya udah gue fokus aja deh. Oh iya, satu lagi, nanti habis pulang sekolah lo langsung pulang ke rumah aja ya, nggak usah berkeliaran di lingkungan sekolah ini lagi. Hah? Waktunya pulang kan? Bu, ayolah kasih bocoran yang selanjutnya buat tebak anomali ini. Saya harus mengalahkan si Feli itu. Tapi Ti, ayolah Bu, nanti kan bakal dapat satu permintaan. Nanti saya bakal bagi ke ibu deh. Tapi saya itu juga takut metong Ti. Ibu tenang aja, sistemnya nggak bakal tahu kok. Lagi pula sistemnya itu teman dekat ibu kan, harusnya dia ngerti lah. Kamu nggak tahu aja siapa yang jadi sistem itu bisa jadi bencana loh buat kita. Hah, maksudnya apa? Jadi selama ini mereka kerja sama. Oh my god. Siapa itu di luar? Hah? Mampus, gue harus kabur. Keisha, lo ngapain datang ke rumah gue? Dari tadi gue nyariin lo, Vel. Gue udah peringatin lo buat jangan berkeliling di lingkungan sekolah kan? Oh, gue ngerti maksud lo. Jadi selama ini lo udah tahu kalau Tiara sama Bu Guru itu bekerja sama. Jangan kenceng-kenceng. Ya emang kenapa? Kan kata lo itu nggak boleh berbuat curang. Kalau berbuat curang itu langsung didor sama sistem. Bagus dong? Iya sih bagus. Tapi apa lo nggak kasihan sama mereka berdua? Dan yang paling penting jangan sampai nyokap lo tahu. Hah? Yang selanjutnya ini kok cewek ya? Terus warna hijau gini pasti bersangkut paut sama maca. Kalau gitu, tunggu.